Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Mereka belum secara resmi menyatakan perang, tetapi ini berarti mereka bahkan lebih berbahaya dan ganas. Konsekuensi pertama dari pengumuman mereka adalah bahwa Kekaisaran Ryu secara resmi memusuhi sekte dan akademi yang memiliki hubungan dengan kekaisaran. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga memberitahu kita dengan jelas bahwa orang-orang itu ada di tangan mereka. Dan ini akan mengarah pada konsekuensi kedua, bahwa kita akan takut untuk melawan kejahatan mereka karena takut menyakiti orang yang tidak bersalah dan orang-orang yang ditawan oleh mereka. BB mengamati semua orang di sekitarnya dan berhenti pada Nan Kyu. Pikirkan tentang ini. Setiap orang yang mampu mewakili sekte dan akademi terkemuka di turnamen adalah elit dari generasi muda. Hampir setiap dari mereka akan menjadi pilar masa depan dan andalan. Selain generasi muda, ada juga guru tim yang telah membawa mereka ke kota cahaya, atau bahkan pemimpin sekte yang secara pribadi maju, seperti sekte naga bumi. Semua orang sekarang berada di tangan Kekaisaran Ryu. Apa artinya ini? Hei Chaito atau Suhe jauh lebih tampan dari sebelumnya. Dia menurunkan suaranya dan berkata, ini berarti bahwa berbagai sekte dan akademi tidak akan berani menggunakan kekerasan terhadap Kekaisaran Ryu. Setidaknya mereka tidak akan melakukannya sebelum menyelamatkan anggota mereka. BB mengangguk dan melanjutkan, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah bahwa akademi dan sekte tersebut akan menjelajah ke Kekaisaran Ryu untuk menyelamatkan rekan mereka, dan mereka akan terperosok dalam perangkap musuh. Jika itu benar-benar terjadi, Kekaisaran Ryu akan menghancurkan mereka satu persatu. Pada saat yang sama dengan pengekangan ini, setiap kekaisaran harus mempertimbangkan pendapat sekte dan akademi yang cukup kuat untuk mempengaruhi kekuatan tempur tingkat tinggi suatu kekaisaran. Jika mereka ingin mengambil langkah melawan Kekaisaran Ryu, Kekaisaran Ryu dapat mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka dan mengisi kembali apa yang telah hilang. Strategi mereka telah membunuh 4 burung dengan satu batu, dan itu sangat berbahaya dan licik. Dan QQ khawatir dan cemas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak akan menyelamatkan mereka? BB berkata, tenang, jangan terburu-buru. Tentu saja kita harus menyelamatkan mereka, tetapi kita harus merencanakan sebelum kita bergerak. Jika kita mencoba menyelamatkannya dengan terburu-buru dan tanpa perencanaan sebelumnya, ini akan sangat berbahaya. Jangan khawatir, ibumu tidak akan dalam bahaya untuk saat ini. Setidaknya dia akan baik-baik saja sampai Kekaisaran Ryu memutuskan untuk secara resmi meluncurkan invasi. Para sandera Kekaisaran Ryu akan berharga bagi mereka sampai mereka benar-benar siap untuk memulai perang. Ini akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 tahun. Dan QQ mengangguk dengan menyedihkan. BB melanjutkan, semua orang pasti telah memperhatikan bahwa entitas tertentu, tidak termasuk di antara orang-orang yang aku sebutkan, takut untuk mengambil tindakan terhadap Kekaisaran Ryu karena takut akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Itu adalah Akademi Shrek dan Sekte Tubuh. Sekte Tubuh dianggap sebagai sekte pertahanan nasional Kekaisaran Tianhun, dan mereka akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Mas Roh Kekaisaran Tianhun yang telah ditangkap. Akademi Shrek adalah pemegang jabatan dan terikat untuk tugas kita. Pada saat yang sama, Sekte Tang tidak memiliki ketakutan yang sama.
Heichaito melirik Nan Kyukyu dan berkata, "Kakak tertua, apakah kamu berpikir bahwa sekte Tang yang berpartisipasi dalam konflik tingkat tinggi antara kekaisaran akan..." Ekspresi khawatir muncul di matanya saat ia berbicara. Nan Kyukyu membanting meja di depannya dan melompat berdiri. Dia memelototi Heichaito dan berkata, "Sungguh sia-sia. Kamu telah tumbuh menjadi begitu tinggi dan besar. Apakah kamu takut?" Heichaito mengerutkan kening, dan Xiao Xiao memotong sebelum Heichaito bisa mengatakan apa-apa. Dia melompat berdiri juga dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Takut? Apakah kamu pikir kami takut?" Heichaito menenangkan Xiao Xiao dan berkata, "Aku berasal dari Kekaisaran Ryu. Lebih tepatnya aku berasal dari keluarga kerajaan Kekaisaran Ryu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ayahku dan beberapa ratus anggota keluargaku dibantai oleh kaisar sebelumnya yang baru saja meninggal belum lama ini." Heichaito menceritakan kisahnya dengan tenang, seolah-olah dia berbicara tentang sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengannya, dan tidak ada sedikit pun emosi muncul di wajahnya. Pada awalnya, Nan Kyukyu sedikit terkejut, tetapi reaksinya secara bertahap menjadi salah satu kejutan yang intens. Wajahnya yang cantik memerah dan dia sangat ingin menyembunyikan diri di lubang di tanah. Aku minta maaf." Nan Kyukyu sedikit sombong, tapi dia bukan gadis yang tidak masuk akal, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya dan duduk kembali. Heichaito tersenyum dan melanjutkan, "Tidak apa-apa. Kamu kehilangan ketenangan karena terlalu khawatir. Kita akan bertukar pikiran dan mendiskusikan ini dengan cermat, karena kita harus menemukan solusi dan strategi terbaik untuk menyelamatkan ibumu. Menyelamatkan anggota Sekte Naga Bumi akan menjadi prioritas utama kita. Aku hanya khawatir bahwa Akademi tidak akan membiarkan kita berpartisipasi dalam operasi ini. Jadi kita perlu memiliki rencana terperinci sebelum kita berpikir untuk mengambil tindakan apapun." BB mengangguk dan berkata, "Itu benar. Kita perlu memiliki rencana terperinci sebelum mengambil tindakan apapun. Sekte Tang baru saja mulai terbentuk dan fondasi kita masih belum stabil. Saat ini kita hanya dapat membantu orang lain dalam operasi ini. Akademi akan menjadi kekuatan utama yang akan berusaha maju untuk menyelamatkan para sandera. Bahkan jika operasi Akademi gagal, Kekaisaran Ryu tidak bisa melampiaskan kemarahan mereka pada siapapun. Namun, Kekaisaran Ryu pasti sudah melakukan persiapan yang cukup, dan mereka hanya menunggu kita untuk masuk ke perangkap mereka. Oleh karena itu, operasi penyelamatan ini akan sangat sulit, dan kita harus memastikan bahwa kita benar-benar siap untuk apapun. Jadi QQ, aku perlu mengingatkanmu bahwa kamu harus mempercayai semua orang, dan kamu tidak dapat melakukan apapun dengan terburu-buru. Ketegaran dan impulsif tidak akan menyelesaikan masalah kita, dan satu-satunya pilihanmu saat ini adalah mempercayai kami. Apakah kamu mengerti?" Dan QQ mengangguk ringan. BB melanjutkan, "Berbagai sesepuh pavilion Dewa Laut telah membahas hal ini. Dalam hal kekuatan, menyelamatkan para santri di bawah pengawasan ketat para instruktur jiwa Kekaisaran Ryu dan para master jahat kultus roh suci akan sangat menantang. Kita telah mengirim pengintai untuk mencari tahu apa yang terjadi di Kekaisaran Ryu dan mencari tahu situasi mereka. Pada saat yang sama, ini bukan waktu yang tepat bagi kita untuk memulai operasi penyelamatan. Kekaisaran Ryu pasti sudah membuat persiapan yang cukup, karena mereka berani menangani masalah ini dengan cara ini yang hanya sedikit berbeda dari menyatakan perang. Karena itu, kita harus menunggu, dan kita harus menunggu sampai mereka sedikit kurang waspada agar kita memiliki kesempatan atau peluang." Dan QQ tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia jauh lebih tenang. Ye Guyi melirik Nan QQ dan bertanya, "Berapa lama kita harus menunggu?" BB menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak yakin. Kita harus menunggu saat yang paling tepat, dan semuanya tergantung pada informasi dari pengintai kita dan juga pada rencana serta pengaturan akademi. Kita tidak bisa lagi membuat keputusan tentang konflik di tingkat ini. Sedikit kesalahan akan menghabisi semuanya." Semua orang cepat dan berkultivasi. Setiap peningkatan kekuatan adalah jaminan kuat bagi kita. Aku sudah mendaftar ke akademi. Besok Dekan Yan secara pribadi akan membawa Nanan dan Xiao Xiao ke hutan.
untuk menemukan monster roh yang cocok untuk cincin jiwa keenam mereka. Sanshi dan Chaito ikut juga. Ini akan memberi kalian ketenangan pikiran. Meski lembah pertanyaan cinta Yin yang menyebabkan banyak luka, beberapa dari mereka juga diuntungkan. Dari anggota Sekte Tang, 4 dari mereka telah mengalami peningkatan kekuatan jiwa. Itu adalah Yu Hao, Wang Dong-er, Xiao Xiao dan Jiang Nanan. Tentu saja, ini juga termasuk Wang Qi'er yang telah menghilang. Ya, kini Xiao Xiao dan Jiang Nanan telah mencapai peringkat 60. Yu Hao adalah satu-satunya dari 7 monster Shrek yang belum naik pangkat. Namun kekuatan jiwa Yu Hao telah meningkat 5 peringkat. Dia sangat dekat dengan peringkat 60. Semua orang mengangguk. Baiklah, ayo lakukan ini. Semua orang cepat dan berkultivasi. Aku akan memberitahu kalian tentang operasi penyelamatan sesegera mungkin. Pertemuan dibubarkan. Semua orang mulai pergi, namun Nan Qiu duduk di sana cukup lama sebelum berdiri. Ye Guyi yang duduk di sebelahnya bertanya dengan suara rendah, Qiu, apakah kamu baik-baik saja? Nan Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja, saudari Guyi. Apakah kamu benar-benar berpikir kita bisa menyelamatkan ibuku? Ye Guyi menghela nafas dan berkata, di benua ini, jika ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Akademi Shrek, maka tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Tolong jangan lakukan hal bodoh. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Karena Bibi telah berbicara, Akademi secara alami akan membuat pengaturan sendiri. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berkultivasi dengan sekuat tenaga. Yang penting adalah memperkuat diri. Kamu harus berusaha untuk menjadi kaisar roh sesegera mungkin. Semua jiwa bela diri kita adalah istimewa. Semakin kuat kita, semakin besar peluang kita nantinya. Ayo bekerja keras bersama. Baik, Nan Qiu mengangguk dengan penuh semangat. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan ibuku. Ye Guyi meremas lengannya dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Sejak kita kembali, ia sepertinya tidak melakukan apa-apa selain pelatihan. Aku mendengar bahwa ia hampir lolos dari rahang kematian. Aku tidak tahu apa yang dilakukan. Kekasihnya... Shh. Dan Qiu membungkamnya dengan gerakan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bicara tentang Wang Dong-er. Itu tabu bagi kita semua. Awalnya aku membenci Wo Yu Hao, namun dia menyedihkan. Kali ini di lembah penyelidikan cinta Yin Yang, dia kehilangan gadis yang paling dia cintai. Sekarang dia mengubah kemarahan dan kesedihannya menjadi kekuatan untuk berkultivasi. Ye Guyi mendengus dan berkata, dia aneh, tapi dia juga kuat. Ayo pergi dan berkultivasi. Suatu hari aku akan mengalahkannya. Seluruh Sekte Tang sedang berlatih dan berkultivasi dengan intens. Meski Sekte Tang tidak memiliki orang yang kuat untuk mendukung mereka, mereka tidak dilakukan lagi adalah kelompok Master Roh muda yang paling kuat di seluruh benua. Pertumbuhan mereka pasti akan berdampak pada dunia para Master Roh. Di kegelapan, semuanya gelap dan sunyi. Di sini Wo Yu Hao tidak akan terpengaruh oleh dunia luar. Dia berkultivasi dengan marah dalam keheningan mutlak. Kali ini pelatihan tertutupnya adalah berhasil atau mati. Jika dia tidak mencapai targetnya, dia tidak akan pergi. Tujuannya sederhana. Dia ingin membuka meridian di kakinya, memungkinkan energi asal dari es pamungkas yang telah dia serap di dalam sumur api es Yin Yang untuk sepenuhnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia telah berkultivasi tertutup selama hampir setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, dia benar-benar menenangkan hatinya. Meskipun tidak ada cara dia bisa menekan pikirannya, dia perlahan kembali ke intensitas saat dia baru saja bergabung dengan Akademi Shrek. Ini adalah sensasi yang tak terlukiskan. Dalam kultivasi ini, ia melakukan yang terbaik untuk meningkatkan diri. Pada saat yang sama, ia mencoba memadukan kekuatan spiritualnya, kekuatan jiwa, es pamungkas, mata roh, dan bahkan penujumannya. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatannya meningkat pesat. Jiwa bela diri kembar yang memberinya keuntungan bawaan. Dalam periode waktu ini, kelumpuhannya tidak selalu berarti buruk, karena ini membuatnya sadar bahwa bakat bawaan bukanlah segalanya. Saat ini, dia telah berhasil melakukan sesuatu yang bahkan sulit bagi seorang Feng Hao dahulu.
Dia menggabungkan semua kekuatannya saat dia mencoba untuk memperbaikinya. Kekuatan spiritualnya yang kuat memberinya kemampuan untuk melakukannya. Dibantu oleh anggur suling, ia mampu menyerap energi asal es pamungkas lebih cepat. Kekuatan jiwa juga meningkat dengan cepat. Ketika dia pertama kali mulai, dia khawatir. Setelah beberapa saat, dia mengerti bahwa dia telah mencapai kemacetan. Ya, kemacetan peringkat ke-60-nya. Dia sendiri tidak percaya bahwa dia telah mencapai peringkat 60 begitu cepat. Seandainya itu adalah mas roh lain, dia akan dengan gembira mulai mencari cincin roh begitu peringkatnya mencapai kelipatan 10. Namun Yu Hao tidak melakukannya. Jalan setapak di kakinya masih terhalang. Lebih jauh lagi, 10.000 tahun yang lalu, salah satu pendiri Akademi Strike, leluhur Yu Shaogang, yang secara luas dikenal sebagai Grandmaster, mengatakan bahwa ketika kekuatan jiwa Mas Roh mencapai kemacetan, itu tidak akan berhenti meningkat karena berhenti menambahkan cincin roh. Selama seseorang menambahkan cincin roh di kemudian hari, kekuatan jiwa yang berlebih dari kultivasi sebelumnya masih akan terwujud. Oleh karena itu, Yu Hao tidak terburu-buru. Targetnya adalah menyelesaikan penyerapan semua energi asal es pamungkas di tubuhnya, mengembalikan tubuhnya ke normal. Dia akan kembali ke keadaan optimalnya. Lebih jauh, dia bisa merasakan bahwa setelah penggabungan kemampuannya, peningkatan kekuatan secara keseluruhan akan lebih menyenangkan baginya daripada peningkatan kekuatan jiwa. Dia mengerti bahwa ini adalah kesempatan yang harus dia raih. Ia masih ingat dengan jelas, penatuamu mengatakan bahwa untuk menjadi seorang Master Roh, seseorang harus menemukan jalannya sendiri. Pada saat ini Yu Hao telah memilih teknik rahasia Sekte Tang. Penatuamu tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya ia membiarkannya berkultivasi sesuai dengan rencananya sendiri. Saat ini, Hua Yu Hao perlahan mulai memahami apa yang penatuamu maksud dengan jalan. Itu tidak berarti arah kultivasi, tetapi sebaliknya mengubah kekuatan sendiri menjadi jalan itu sendiri. Pelatihan tertutupnya kali ini adalah metode yang sangat kesepian, namun setiap kali Hua Yu Hao mulai frustasi, ia hanya perlu melafalkan 2 kata untuk menenangkan diri dan mendapatkan kembali fokusnya. Itu menjadi sumber motivasinya. Kata-kata itu adalah Wang Dong Er. Hari-hari berlalu dan Akademi Strike dan Sekte Tang tetap damai. Dalam sekejap mata 2 bulan berlalu. Strike bukan satu-satu yang tenang. Seluruh benua anehnya tenang. Setelah Kekaisaran Ryu mengalami begitu banyak perubahan, seluruh benua tampaknya telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Setiap kekaisaran sangat damai. 3 kekaisaran asli dari benua Doulo tidak berusaha menemukan mereka yang bertanggung jawab dari Kekaisaran Ryu. Dan Kekaisaran Ryu tidak melakukan apa-apa juga, bahkan pertempuran di perbatasan lenyap. Dalam periode waktu ini, semuanya sunyi senyap. Satu-satunya hal yang penting yang terjadi adalah naiknya putra mahkota Kekaisaran Sutianran. Ia kini benar-benar naik tahta. Ia menjadi kaisar Kekaisaran Ryu yang baru. Setelah dia naik tahta, dia juga tidak melakukan sesuatu yang signifikan. Yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan beberapa perintah untuk membangun kembali kota cahaya. Selain itu, dia tidak melakukan apapun. Di mata orang-orang, kedamaian adalah hal yang baik, namun bagi mereka yang lebih cerdas, ini hanya ketenangan. Sebelum badai terjadi, mereka yang mengenal Sutianran tahu tentang ambisinya yang mengerikan. 3 kekaisaran asli dari benua Doulo terus melakukan persiapan. Perang akan datang kapan saja. Bagi mereka, setiap tambahan hari yang mereka dapatkan akan sangat membantu dalam persiapan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.